Tegar berdiri di balik meja kasir, merapikan struk yang menumpuk dengan gerakan pelan dan rapi. Toko itu belum terlalu ramai. Hanya ada beberapa pelanggan yang datang lalu pergi tanpa banyak bicara. Lampu putih di langit-langit memantul di lantai keramik yang bersih, menciptakan suasana dingin yang selalu sama setiap harinya. Ia sudah hafal ritme tempat itu. Pagi untuk menyusun barang, siang mulai sibuk, sore sedikit longgar, lalu malam kembali sepi. Tidak ada yang benar-benar berubah, dan Tegar tidak pernah benar-benar mengharapkan perubahan. Sesekali ia melirik ke arah pintu kaca, bukan karena menunggu seseorang secara khusus, tapi lebih karena kebiasaan. Setiap kali pintu terbuka, bunyi lonceng kecil menggema singkat, memberi jeda pada kesunyian yang terlalu lama. Tegar, stok minuman di rak depan dicek lagi. Suara Marisa terdengar dari belakang. Tegar langsung menoleh. Iya, Mbak. Marisa berdiri dengan pakaian rapi seperti biasa. Kemeja yang disetrika sempurna, langkah yang tenang, dan tatapan yang sulit ditebak. Ia tidak pernah bicara lebih dari yang perlu, tapi kehadirannya selalu cukup untuk membuat suasana berubah. Tegar berjalan ke arah rak depan, mengecek satu persatu botol yang tersusun. Ia bekerja cepat, terbiasa melakukan semuanya tanpa banyak bertanya. Dari sudut matanya, ia bisa merasakan Marisa masih berdiri di dekat kasir, memperhatikan. Yang ini hampir habis, kata Tegar tanpa menoleh. Ambil dari gudang nanti, jawab Marisa singkat. Tidak ada percakapan tambahan. Hanya kerja yang terus berjalan seperti biasa. Beberapa menit kemudian, pintu toko terbuka. Bunyi lonceng kecil itu kembali terdengar. Tegar refleks menoleh, dan langkahnya sedikit melambat. Seorang perempuan masuk dengan langkah ringan. Rambutnya diikat sederhana, dan ia mengenakan pakaian kasual yang tidak mencolok, tapi ada sesuatu dari caranya melihat sekitar yang terasa berbeda. Tegar kembali menata botol, berusaha tidak terlihat memperhatikan terlalu jelas. Namun bayangan perempuan itu tetap tertangkap di kaca etalase. Perempuan itu berjalan pelan menyusuri rak, berhenti di beberapa titik, lalu mengambil satu barang, mengamatinya sebentar, dan meletakkannya kembali. Tidak terburu-buru, seolah memang menikmati waktu di dalam toko. Tegar akhirnya kembali ke kasir. Saat ia berdiri di sana, perempuan itu mendekat, membawa beberapa barang di tangannya. Mas, suaranya lembut. Tegar mengangkat kepala. Iya. Perempuan itu tersenyum tipis, bukan senyum yang dibuat-buat, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih hangat. Ini aja. Tegar mulai memindai barang satu persatu. Tangannya tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya sedikit terganggu oleh kehadiran di depannya. Sering sepi ya di sini? Tanya perempuan itu santai. Lumayan, jawab Tegar singkat. Perempuan itu mengangguk pelan. Enak sih, nggak terlalu ramai. Tegar tidak langsung menjawab. Ia hanya menyebutkan total harga dan menerima pembayaran. Namun saat ia mengembalikan uang kembalian, jari mereka sempat hampir bersentuhan, membuat Tegar sedikit menarik tangannya lebih cepat dari biasanya. Perempuan itu tampak tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya tersenyum lagi, lalu mengambil barangnya. Terima kasih, Mas. Tegar mengangguk kecil. Iya. Perempuan itu berbalik dan berjalan keluar. Lonceng kecil berbunyi lagi saat pintu terbuka, lalu kembali sunyi setelah tertutup. Beberapa detik, Tegar masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya sempat tertahan ke arah pintu, sebelum akhirnya ia menarik napas pelan dan kembali merapikan meja kasir. Kenapa? Suara Marisa tiba-tiba terdengar lagi. Tegar sedikit terkejut, lalu menggeleng. Nggak apa-apa. Marisa melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. Tatapannya sempat mengarah ke pintu, lalu kembali ke Tegar. Pelanggan baru? Tanyanya. Mungkin, jawab Tegar singkat. Marisa tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Tegar beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak diucapkan. Kalau ada yang sering datang, kamu ingat, ucapnya pelan. Tegar mengangguk. Iya. Marisa kemudian berbalik dan kembali ke ruang belakang. Langkahnya tetap tenang,
tapi meninggalkan suasana yang sedikit berbeda. Tegar kembali sendiri di kasir. Toko kembali ke ritmenya yang biasa, tapi ada sesuatu yang terasa berubah, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sore itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun sesekali, tanpa sadar, Tegar kembali melirik ke arah pintu kaca, seolah menunggu lonceng kecil itu berbunyi lagi. Keesokan harinya, Tegar datang lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu toko, menyalakan lampu satu persatu, lalu langsung menyibukkan diri dengan rutinitas pagi. Rak depan dirapikan, barang yang miring diluruskan, dan daftar stok diperiksa dengan teliti. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan di luar belum ramai, hanya sesekali motor lewat tanpa berhenti. Tegar bekerja cepat, tapi pikirannya beberapa kali teralihkan ke arah pintu kaca. Ia sendiri tidak terlalu memikirkan alasan kenapa ia beberapa kali melirik ke sana. Tangannya tetap bergerak, namun perhatiannya tidak sepenuhnya pada barang-barang di depannya. Sekitar 1 jam kemudian, Marisa datang. Langkahnya tetap tenang seperti biasa, dengan pakaian yang rapi dan ekspresi yang sulit ditebak. "Kamu datang lebih pagi," ucapnya singkat. "Iya, sekalian bersin," jawab Tegar tanpa banyak melihat. Marisa mengangguk kecil. Ia berjalan mengelilingi toko, memeriksa beberapa sudut, lalu berhenti tidak jauh dari kasir. Matanya sempat mengarah ke Tegar, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu berjalan perlahan. Beberapa pelanggan datang dan pergi. Tidak ada yang terlalu lama. Tegar melayani seperti biasa, singkat, efisien, tanpa banyak percakapan. Lalu, menjelang siang, pintu toko terbuka. Bunyi lonceng kecil terdengar lagi. Tegar yang sedang mencatat sesuatu langsung mengangkat kepala. Pandangannya berhenti sejenak. Perempuan yang sama masuk dengan langkah santai. Rambutnya diikat seperti kemarin, dan wajahnya terlihat sedikit lebih segar, seolah sudah terbiasa dengan tempat itu. Ia tidak langsung ke kasir. Ia berjalan pelan menyusuri rak, mengambil beberapa barang, lalu berhenti di satu titik lebih lama dari yang lain. Tegar mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, tapi beberapa kali ia tetap mencuri pandang. Ada rasa penasaran yang sulit diabaikan. Beberapa menit kemudian, perempuan itu mendekat ke kasir, membawa 2 botol minuman dan 1 camilan kecil. "Mas lagi," ucapnya ringan, seperti menyapa orang yang sudah dikenal. Tegar mengangguk kecil. "Iya." Ia mulai memindai barang-barang itu. "Namanya siapa?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Tegar sempat berhenti sepersekian detik, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Tegar." "Tegar," ulangnya pelan, seolah memastikan. "Aku Dinda." Tegar mengangguk lagi, kali ini sedikit lebih lambat. "Iya." Dinda tersenyum tipis. "Berarti aku nggak perlu manggil Mas, terus?" Tegar tidak langsung menjawab. Ia hanya menyebutkan total harga dan menerima uang dari Dinda. "Sering di sini?" tanya Tegar akhirnya, singkat. "Lagi sering lewat," jawab Dinda santai. "Tempatnya enak, nggak terlalu ribut." Tegar mengangguk pelan. Saat memberikan kembalian, Dinda tidak langsung mengambilnya. Ia justru sedikit mencondongkan badan, memperhatikan wajah Tegar lebih jelas. "Kamu selalu serius ya?" katanya. Tegar sedikit mengernyit. "Biasa aja." Dinda tertawa kecil, tidak keras, tapi cukup untuk mengisi ruang yang sebelumnya sepi. "Iya sih, tapi kelihatan kayak lagi mikir berat terus." Tegar tidak membalas. Ia hanya menggeser kantong plastik berisi barang ke arah Dinda. Dinda mengambilnya, tapi tidak langsung pergi. Ia berdiri beberapa detik, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. "Aku mungkin bakal sering ke sini," ucapnya. Tegar mengangguk lagi. "Iya." Dinda akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu. Lonceng kecil berbunyi saat ia keluar. Beberapa detik setelah itu, Tegar masih berdiri di tempatnya. Tangannya berhenti di atas meja kasir, tidak langsung kembali bekerja. "Kamu kenal?" suara Marisa terdengar dari samping. Tegar menoleh sedikit.
Baru tadi. Marisa melirik ke arah pintu yang sudah tertutup, lalu kembali ke Tegar. Cepat juga akrabnya. Biasa aja, jawab Tegar singkat. Marisa tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, memperhatikan Tegar lebih lama dari biasanya. Kalau pelanggan nyaman, itu bagus, katanya pelan. Tapi jangan sampai terlalu jauh. Tegar tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali melihat ke arah meja kasir. Marisa akhirnya berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Tegar yang kembali sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa, tapi setiap kali pintu terbuka, perhatian Tegar selalu tertarik ke sana. Bukan karena tugasnya sebagai kasir, tapi karena ia mulai mengenali satu wajah di antara banyak orang yang datang dan pergi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama, tapi ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Dinda benar-benar datang lagi, lalu datang lagi di hari setelahnya. Tidak selalu di jam yang sama, kadang siang, kadang sore menjelang malam. Tapi hampir setiap hari, lonceng kecil di pintu itu berbunyi dengan cara yang mulai terasa familiar bagi Tegar. Pagi itu, Tegar sedang menyusun ulang rak camilan ketika pintu terbuka. Ia tidak langsung menoleh, tapi langkah kakinya sempat melambat. Pagi, suara itu terdengar ringan. Tegar menoleh. Dinda berdiri di dekat pintu, membawa tas kecil di bahunya. Pagi, jawab Tegar singkat. Dinda masuk seperti sudah terbiasa. Ia berjalan santai, mengambil satu minuman, lalu berhenti di dekat rak yang sama seperti kemarin. Tidak terburu-buru, tidak terlihat hanya sekadar membeli lalu pergi. Tegar kembali ke pekerjaannya, tapi beberapa kali matanya terangkat tanpa sadar. Beberapa menit kemudian, Dinda sudah berdiri di depan kasir. Kali ini cuma ini, katanya sambil meletakkan minuman. Tegar mengangguk, mulai memindai. Ramai? Tanya Dinda. Biasa, jawab Tegar. Dinda bersandar ringan di meja kasir, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih santai dari biasanya. Kamu tiap hari di sini terus? Tanyanya lagi. Iya. Nggak bosen? Tegar menggeleng sedikit. Udah biasa. Dinda tersenyum kecil, seolah memahami jawaban itu tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Kalau aku yang tiap hari ke sini, bosen nggak? Tanyanya setengah bercanda. Tegar sempat berhenti sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Enggak juga. Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Dinda tersenyum lebih lebar. Dinda mengambil uang kembalian, tapi tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri beberapa detik, lalu menatap ke arah luar. Tempat ini enak, ucapnya pelan. Enggak terlalu banyak orang, tapi juga enggak sepi banget. Tegar hanya mengangguk. Dinda akhirnya berbalik dan berjalan keluar. Lonceng berbunyi lagi. Belum lama setelah itu, Marisa keluar dari ruang belakang. Tatapannya langsung mengarah ke pintu, lalu ke Tegar. Dia lagi, ucapnya. Tegar tidak langsung menoleh. Iya. Marisa berjalan mendekat ke kasir, berdiri di sisi yang sama seperti kemarin. Sering, lanjutnya. Biasa aja, jawab Tegar. Marisa melipat tangan di depan dada. Matanya tetap tertuju ke arah Tegar. Kamu kelihatan beda kalau dia datang. Tegar akhirnya menoleh sedikit. Beda gimana? Lebih banyak diam, jawab Marisa singkat. Tegar tidak membalas. Ia hanya merapikan struk di meja. Marisa tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri, memperhatikan setiap gerakan kecil Tegar. Siang itu, Dinda datang lagi. Kali ini lebih cepat dari biasanya. Ia masuk dengan langkah yang sama santainya, tapi langsung menuju kasir tanpa berkeliling terlalu lama. Masih ingat aku? Tanyanya ringan. Tegar mengangguk kecil. Iya. Dinda tertawa pelan. Syukurlah. Ia meletakkan dua barang di meja. Hari ini panas banget ya? Tegar mulai memindai. Iya. Di dalam sini lebih adem, lanjut Dinda. Tegar tidak banyak merespons, tapi kali ini ia tidak terlihat menghindari percakapan.
Dari kejauhan, Marisa berdiri di dekat rak belakang. Ia tidak mendekat, tapi pandangannya jelas mengarah ke kasir. Dinda tampak tidak menyadari itu. Ia tetap berbicara santai, sesekali tersenyum, seolah tempat itu memang ruang yang nyaman baginya. "Kamu pulang jam berapa biasanya?" tanya Dinda. "Malam," jawab Tegar. "Sering lembur?" "Kadang." Dinda mengangguk, lalu mengambil kantong belanjaannya. "Kalau aku lewat lagi nanti, mampir lagi ya," katanya. Tegar mengangguk. "Iya." Dinda pergi, dan lonceng kembali berbunyi. Beberapa detik setelah itu, langkah Marisa terdengar mendekat. Ia berhenti tepat di depan kasir, lebih dekat dari biasanya. "Kamu banyak bicara hari ini," ucapnya pelan. Tegar menatapnya sebentar. "Enggak juga." Marisa mencondongkan sedikit tubuhnya ke meja, memperkecil jarak di antara mereka. "Kamu pikir aku nggak lihat?" katanya. Suaranya tetap tenang tapi lebih tajam. Tegar tidak langsung menjawab. Marisa menatapnya beberapa detik, lalu menarik napas pelan. "Kerja itu kerja," lanjutnya. "Jangan dibawa ke hal lain." Tegar mengangguk kecil. "Iya." Marisa akhirnya mundur satu langkah, tapi matanya masih menatap Tegar lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, setiap kali Dinda datang, suasana di dalam toko berubah sedikit. Percakapan di kasir terasa lebih hidup, tapi di sisi lain, ada tatapan yang selalu mengawasi dari kejauhan. Tegar mulai menyadari itu, meskipun ia tidak pernah benar-benar menanggapinya dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih padat, bukan karena jumlah pelanggan, tapi karena suasana yang berubah perlahan. Dinda tetap datang hampir setiap hari, dan setiap kali lonceng pintu berbunyi, perhatian Tegar selalu terarah ke sana tanpa perlu dipikirkan. Sore itu, Dinda masuk seperti biasa. Ia langsung menuju kasir setelah mengambil satu minuman dingin. "Capek?" tanyanya sambil meletakkan botol di meja. "Biasa," jawab Tegar. Dinda mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Kamu selalu jawab gitu." Tegar tidak membalas. Tapi kali ini ia tidak terlihat menghindari tatapan Dinda. Beberapa langkah dari sana, Marisa sudah berdiri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik rak seperti sebelumnya. Kali ini, ia sengaja berada cukup dekat untuk melihat dan mendengar. "Totalnya," ucap Tegar singkat. Dinda membayar, tapi tidak langsung pergi. "Nanti aku kesini lagi ya," katanya ringan. "Iya." Dinda berbalik dan keluar. Lonceng berbunyi, lalu pintu kembali tertutup. Belum sempat Tegar kembali merapikan meja kasir, Marisa sudah mendekat. "Kamu ikut saya," ucapnya. Tegar menoleh. "Sekarang?" "Iya, saya mau keluar sebentar." Tegar sedikit ragu. "Toko gimana?" "Sepi," jawab Marisa singkat. "Nggak lama." Tanpa menunggu jawaban lagi, Marisa sudah mengambil tasnya. Tegar akhirnya mengikuti. Di luar, udara sore terasa lebih hangat. Marisa berjalan lebih dulu, dan Tegar mengikuti di belakang dengan jarak satu langkah. "Kita kemana?" tanya Tegar. "Beli beberapa barang," jawab Marisa. Mereka berjalan ke minimarket lain di ujung jalan. Marisa mengambil beberapa barang kecil, tidak terlalu banyak. Sesuatu yang sebenarnya bisa dibeli kapan saja tanpa harus buru-buru. Tegar memperhatikan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat berjalan kembali, Marisa melambatkan langkahnya, sejajar dengan Tegar. "Kamu akhir-akhir ini sering diperhatiin orang," ucapnya tiba-tiba. Tegar melirik. "Maksudnya?" "Perempuan itu," jawab Marisa. Tegar tidak langsung membalas. Marisa menatap lurus ke depan. "Kamu nyaman?" "Biasa aja," jawab Tegar. Marisa mengangguk kecil, tapi tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi. Dinda datang, berbicara sebentar dengan Tegar, lalu pergi. Tidak lama setelah itu, Marisa kembali mendekat. "Kamu ikut lagi," katanya. Tegar menghela napas pelan, tapi tetap menurut.
Kali ini alasannya membeli perlengkapan toko. Namun lagi-lagi, jumlah barang yang dibeli tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan di luar. Di tengah jalan, Marisa tiba-tiba berhenti. "Kamu nggak keberatan kan ikut saya terus?" tanyanya. Tegar menggeleng. "Enggak." Marisa menatapnya beberapa detik. "Jangan cuma jawab singkat." Tegar sedikit mengernyit. "Maksudnya?" "Kamu bisa ngomong lebih dari itu," ucap Marisa pelan. Tegar terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya nggak apa-apa." Marisa tersenyum tipis, tapi matanya masih menatap Tegar cukup lama sebelum akhirnya kembali berjalan. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu semakin sering terjadi. Setiap kali Dinda datang dan pergi, tidak lama kemudian Marisa selalu punya alasan untuk keluar. Entah membeli sesuatu, mengecek barang, atau sekadar berjalan sebentar. Tegar mulai menyadari pola itu. Sore itu, setelah Dinda keluar seperti biasa, Marisa kembali berdiri di depan kasir. "Kita keluar," ucapnya lagi. Tegar tidak langsung bergerak. "Mbak, itu bisa nanti aja." Marisa sedikit terdiam. "Kenapa?" "Lagi banyak kerjaan," jawab Tegar. Marisa menatapnya lebih lama dari biasanya. "Atau kamu nunggu dia datang lagi?" Tegar langsung menggeleng. "Enggak." Beberapa detik suasana terasa lebih berat. Marisa akhirnya menarik napas pelan. "Ya sudah, cepat saja." Mereka tetap keluar, tapi kali ini langkah Tegar terasa lebih lambat. Di luar, Marisa tidak langsung bicara. Ia berjalan beberapa meter, lalu berhenti di dekat trotoar. "Kamu berubah," ucapnya. Tegar menatapnya. "Enggak." Marisa tersenyum tipis, tapi tidak hangat. "Saya lihat sendiri." Tegar tidak menjawab. Marisa menatapnya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Saya nggak suka kalau perhatian kamu kemana-mana." Tegar sedikit terkejut, tapi tidak langsung bereaksi. Marisa melanjutkan, "Kamu kerja di sini. Dekatnya ya di sini." Kata-katanya terdengar sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Tegar hanya berdiri diam, mencoba memahami maksud di balik kalimat itu tanpa benar-benar menanyakannya. Setelah itu, mereka kembali ke toko. Namun sejak saat itu, setiap langkah, setiap percakapan, terasa seperti diawasi lebih dekat dari sebelumnya. Sore itu, suasana toko tidak terlalu ramai. Beberapa pelanggan datang silih berganti, tapi tidak ada yang benar-benar bertahan lama. Tegar berdiri di balik kasir, mencatat barang masuk sambil sesekali melirik ke arah pintu. Lonceng berbunyi. Dinda masuk seperti biasa, dengan langkah santai dan ekspresi yang sudah mulai akrab. Ia langsung menuju rak minuman, mengambil satu botol, lalu berjalan ke kasir. "Sepi lagi ya?" ucapnya ringan. "Iya," jawab Tegar. Dinda tersenyum kecil, lalu bersandar ringan di meja kasir seperti kebiasaannya. "Aku jadi enak kalau kesini, nggak ribut." Tegar hanya mengangguk. Belum sempat percakapan berlanjut, langkah sepatu terdengar mendekat. Marisa muncul dari arah belakang, berjalan tenang, lalu berhenti tepat di samping Tegar. Jaraknya lebih dekat dari biasanya. "Stok yang tadi sudah dicek?" tanyanya tanpa melihat Dinda. "Sudah," jawab Tegar. Marisa mengangguk kecil, lalu tetap berdiri di sana. Tidak pergi, tidak menjauh. Dinda melirik sekilas ke arah Marisa, lalu kembali ke Tegar. "Totalnya berapa?" Tegar menyebutkan harga, tapi suasana di sekitar kasir terasa berbeda. Marisa masih berdiri di sana, seolah sengaja menahan ruang. Saat Dinda memberikan uang, Marisa tiba-tiba meletakkan tangannya di meja, tepat di sisi Tegar, sedikit lebih dekat dari yang diperlukan. "Kalau ada pelanggan tetap, kamu harus lebih teliti," ucap Marisa pelan, tapi cukup jelas terdengar. Tegar sedikit menoleh. "Iya." Dinda memperhatikan itu, tapi tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengambil kembalian, lalu berkata, "Aku memang sering ke sini." Marisa akhirnya menoleh ke arah Dinda untuk pertama kalinya.
Saya tahu, jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tapi tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Dinda tersenyum tipis, mencoba tetap santai. Tempatnya nyaman. Marisa tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Dinda beberapa detik, lalu kembali mengalihkan pandangan ke arah Tegar. Kalau sudah selesai, ikut saya ke belakang, ucapnya. Tegar mengangguk kecil. Iya. Kalimat itu sederhana, tapi cara Marisa mengatakannya membuat suasana terasa seperti ada batas yang sedang ditegaskan. Dinda menangkap itu. Ia menggenggam kantong belanjaannya, lalu menatap Tegar sebentar. Aku kesini lagi nanti. Tegar mengangguk. Iya. Dinda berbalik dan berjalan keluar. Lonceng berbunyi, tapi kali ini tidak langsung menghilangkan suasana yang tertinggal. Beberapa detik setelah pintu tertutup, Marisa masih berdiri di tempat yang sama. Kamu lama, ucapnya. Tegar menatapnya. Baru juga selesai. Marisa mendekat sedikit, cukup untuk membuat jarak di antara mereka hampir tidak ada. Saya nggak suka nunggu, lanjutnya. Tegar tidak menjawab. Marisa akhirnya berbalik, berjalan menuju ruang belakang tanpa menoleh lagi. Sekarang, Tegar mengikuti, meninggalkan kasir kosong beberapa saat. Di dalam ruang belakang, suasana lebih sempit dan tertutup. Marisa berhenti di dekat meja kecil, lalu berbalik menghadap Tegar. Kamu sadar enggak? Tanyanya. Sadar apa? Balas Tegar. Cara dia lihat kamu, jawab Marisa. Tegar terdiam sejenak. Dia pelanggan. Marisa tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Kamu terlalu sederhana kalau lihatnya cuma dari situ. Tegar menatapnya, tapi tidak membalas. Marisa melangkah lebih dekat. Saya nggak suka kalau ada yang terlalu dekat sama kamu. Tegar mengernyit sedikit. Mbak. Dengar dulu, potong Marisa. Nada suaranya tetap rendah, tapi lebih tegas. Kamu kerja di sini. Kamu sama saya setiap hari. Lanjutnya. Jangan bikin saya harus ingetin terus. Tegar menarik napas pelan. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya tahu, jawab Marisa cepat. Makanya jangan sampai jadi apa-apa. Beberapa detik mereka saling diam. Marisa akhirnya mundur satu langkah, merapikan bajunya seperti tidak terjadi apa-apa. Balik ke depan, ucapnya. Tegar keluar lebih dulu, kembali ke kasir. Ia berdiri di tempatnya, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Beberapa waktu kemudian, pintu kembali terbuka. Dinda masuk lagi. Langkahnya tetap santai, tapi kali ini matanya langsung menuju kasir, lalu berhenti sejenak saat melihat Tegar sendirian. Ia mendekat, lebih pelan dari biasanya. Baru balik, tanyanya. Tegar mengangguk. Iya. Dinda memperhatikan wajahnya beberapa detik. Kamu kelihatan beda. Tegar menggeleng. Biasa aja. Dinda tidak langsung percaya, tapi tidak memaksa. Ia hanya meletakkan satu barang di meja. Kalau capek, istirahat. Ucapnya pelan. Tegar tidak menjawab. Dari kejauhan, Marisa kembali muncul. Kali ini, ia tidak berhenti jauh. Ia langsung berdiri di samping Tegar, sama seperti sebelumnya. Dan tanpa banyak kata, kehadirannya saja sudah cukup untuk menjelaskan posisi yang ingin ia tunjukkan. Malam itu, setelah toko mulai sepi, Tegar berdiri lebih lama di depan rak tanpa benar-benar merapikan apapun. Tangannya memegang satu botol minuman, tapi pikirannya tidak ada di sana. Percakapan di ruang belakang terus terulang di kepalanya. Cara Marisa berbicara, tatapannya, dan jarak yang semakin terasa sempit setiap harinya. Ia menarik napas pelan, lalu meletakkan botol itu kembali ke tempatnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke kasir. Tidak ada pelanggan. Lampu tetap terang, tapi suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan harinya, Dinda datang seperti biasa. Lonceng berbunyi, dan langkahnya masuk dengan santai. Ia mengambil satu minuman, lalu langsung menuju kasir. Pagi, ucapnya ringan.
Tegar mengangguk. Pagi. Dinda berhenti sejenak, memperhatikan wajah Tegar. Kamu kurang tidur. Biasa, jawab Tegar. Dinda tidak langsung tersenyum seperti biasanya. Ia sedikit memiringkan kepala, seolah mencoba membaca sesuatu. Kamu lagi mikir ya? Tanyanya. Tegar menggeleng. Enggak. Ia mulai memindai barang lebih cepat dari biasanya, seolah ingin segera menyelesaikan transaksi. Dinda menyadari itu. Cepat banget hari ini, ucapnya pelan. Lagi banyak kerjaan, jawab Tegar singkat. Dinda terdiam beberapa detik. Ia tidak langsung mengambil uang kembaliannya, hanya menatap Tegar dengan ekspresi yang mulai berubah. Kalau aku ganggu, bilang aja, katanya. Tegar langsung menggeleng. Nggak ganggu. Terus? Tanya Dinda. Tegar tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti sebentar di atas meja kasir. Lalu ia berkata pelan. Mending, jangan sering-sering kesini. Kalimat itu keluar tanpa banyak penjelasan. Dinda terdiam. Beberapa detik terasa lebih panjang dari biasanya. Suara di dalam toko seolah meredup. Hanya tersisa napas dan tatapan yang tidak langsung berpaling. Kenapa? Tanya Dinda akhirnya. Tegar tidak menatapnya. Biar nggak salah paham. Dinda mengernyit sedikit. Salah paham apa? Tegar menggeleng. Nggak apa-apa. Dinda menarik napas pelan, lalu mengangguk kecil. Meskipun jelas masih banyak yang ingin ia tanyakan. Iya, jawabnya singkat. Ia mengambil kantong belanjaannya. Tapi kali ini tidak ada senyum. Tidak ada kalimat tambahan. Sebelum berbalik, Dinda sempat menatap Tegar sekali lagi. Lebih lama dari biasanya. Lalu berjalan menuju pintu. Lonceng berbunyi saat ia keluar. Tegar tetap berdiri di tempatnya. Tidak langsung bergerak. Dari belakang, langkah Marisa terdengar mendekat. Ia berhenti di samping Tegar, melihat ke arah pintu yang sudah tertutup. Bagus, ucapnya pelan. Tegar tidak menoleh. Marisa melirik ke arahnya. Kamu akhirnya ngerti. Tegar menggenggam ujung meja kasir, sedikit lebih kuat dari biasanya. Dia cuma pelanggan, lanjut Marisa. Nggak perlu dibikin dekat. Tegar menarik napas pelan. Saya tahu. Marisa tersenyum tipis. Kali ini terlihat lebih puas. Kalau kamu tetap seperti ini, semua bakal lebih mudah, ucapnya. Tegar tidak membalas. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Tidak ada suara tawa kecil di kasir. Tidak ada percakapan ringan yang biasanya muncul setiap kali Dinda datang. Tegar tetap bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali pintu berbunyi, ada satu harapan kecil yang muncul, lalu hilang begitu saja saat yang masuk bukan orang yang ia pikirkan. Sore menjelang malam, suasana kembali sepi. Marisa berdiri di dekat kasir. Kali ini tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk tetap terasa hadir. Kamu capek? Tanyanya. Biasa, jawab Tegar. Marisa mengangguk. Nanti pulang bareng saya. Tegar sedikit menoleh. Saya biasa sendiri. Sekarang sama saya, ucap Marisa tanpa memberi pilihan. Tegar tidak langsung menjawab, tapi ia juga tidak menolak. Lampu toko tetap terang, tapi suasana terasa berbeda. Lebih tenang, tapi bukan karena nyaman. Lebih seperti ada sesuatu yang ditahan dan tidak diucapkan. Sejak sore itu, Tegar mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia tidak mengatakan semuanya. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa di permukaan. Tegar tetap berdiri di kasir, melayani pelanggan, menjawab singkat, dan bekerja tanpa banyak bicara. Marisa masih sering berada di dekatnya, sesekali memberi instruksi, sesekali hanya berdiri tanpa alasan jelas. Di sisi lain, Dinda mulai datang lagi. Tidak sesering dulu, tapi cukup untuk membuat suasana di dalam toko berubah setiap kali ia muncul. Sore itu, saat Marisa sedang di ruang belakang, pintu toko terbuka. Lonceng berbunyi. Tegar langsung menoleh. Dinda masuk, membawa tas kecilnya seperti biasa. Kali ini ia tidak berlama-lama di rak. Ia langsung menuju kasir.
Kamu sendirian? Tanyanya pelan. Tegar mengangguk. Iya. Dinda meletakkan satu minuman di meja, tapi matanya tidak lepas dari wajah Tegar. Kamu masih kayak kemarin, ucapnya. Tegar sedikit mengernyit. Maksudnya? Kayak lagi nahan sesuatu, jawab Dinda. Tegar tidak langsung membalas. Ia mulai memindai barang, sedikit lebih lambat dari biasanya. Aku nggak maksa kamu, lanjut Dinda. Tapi jangan kayak orang yang lagi jauh padahal dekat. Tegar berhenti sebentar, lalu kembali melanjutkan. Aku lagi banyak kerjaan, jawabnya singkat. Dinda mengangguk kecil, tapi jelas tidak sepenuhnya percaya. Kalau gitu, aku nggak lama-lama, katanya. Tegar mengangguk. Saat memberikan kembalian, tangan mereka hampir bersentuhan lagi. Tapi kali ini keduanya sama-sama menahan gerakan, seolah sadar jarak itu memang sedang dijaga. Dinda mengambil uangnya, lalu sedikit menunduk. Kalau kamu butuh teman ngobrol, bilang aja. Tegar tidak menjawab. Dinda akhirnya berbalik dan berjalan keluar. Beberapa detik setelah pintu tertutup, langkah dari belakang terdengar. Marisa, kamu kelihatan santai, ucapnya. Tegar menoleh. Baru sebentar. Marisa berdiri di sampingnya, menatap ke arah pintu. Kamu pikir saya nggak tahu? Tegar tidak langsung menjawab. Marisa menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Kalau kamu mau main dua arah, kamu harus lebih rapi. Tegar mengernyit. Saya nggak. Jangan jelasin, potong Marisa. Saya lihat sendiri. Suasana menjadi lebih berat. Marisa melangkah sedikit lebih dekat. Kamu ikut saya nanti malam. Tegar menarik napas pelan. Ada apa? Makan, jawab Marisa singkat. Tegar tidak menolak. Malam itu, mereka duduk di tempat yang tidak terlalu ramai. Lampu redup. Suara kendaraan terdengar samar dari luar. Marisa duduk di seberang, tapi sesekali menatap Tegar lebih lama dari biasanya. Kamu beda kalau sama dia, ucapnya. Tegar menatap meja. Biasa aja. Marisa tersenyum tipis. Kamu bohong gak terlalu bagus. Tegar tidak membalas. Di sisi lain, keesokan harinya, Dinda datang lagi. Kali ini saat toko sedikit ramai. Ia berdiri di depan kasir, menunggu sampai antrean berkurang. Saat akhirnya sampai di depan, ia tidak langsung bicara. Kamu pulang jam berapa nanti? Tanyanya pelan. Tegar sempat ragu. Nggak tentu. Dinda mengangguk. Kalau aku nunggu di luar. Tegar menatapnya sekilas, lalu melihat ke arah belakang, memastikan Marisa tidak ada di dekat situ. Jangan, jawabnya cepat. Dinda sedikit terdiam. Kenapa? Capek, ucap Tegar singkat. Dinda menarik napas pelan. Atau kamu nggak mau ketemu di luar? Tegar tidak menjawab. Beberapa detik, suasana di antara mereka terasa menggantung. Aku ngerti kalau kamu bingung, lanjut Dinda. Tapi jangan bikin aku nebak terus. Tegar menunduk sedikit. Nggak usah nunggu. Dinda mengangguk pelan, meskipun jelas ada kekecewaan yang ia tahan. Ya udah, ucapnya singkat. Ia mengambil barangnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah itu, langkah Marisa kembali terdengar mendekat. Kamu cepat selesai, ucapnya. Tegar mengangguk. Marisa berdiri di sampingnya, lebih dekat dari biasanya. Bagus. Tegar menatap ke depan, tapi pikirannya tidak diam. Di satu sisi, ada seseorang yang mulai menjauh karena sikapnya. Di sisi lain, ada seseorang yang semakin dekat dan tidak memberi banyak ruang. Dan di tengah itu semua, Tegar tetap berdiri, mencoba menjaga keduanya tetap ada, meskipun setiap langkah yang ia ambil mulai terasa semakin sulit untuk dipertahankan. Sore itu, langit mulai redup lebih cepat dari biasanya. Tegar berdiri di balik kasir dengan gerakan yang tetap rapi, tapi perhatiannya mudah terpecah. Setiap suara lonceng membuatnya menoleh, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Dinda datang lebih awal dari biasanya. Ia masuk dengan langkah pelan,
tidak langsung menuju kasir. Ia berdiri sebentar di dekat rak, seolah memastikan sesuatu, lalu akhirnya berjalan mendekat. "Kamu sibuk?" tanyanya. "Biasa," jawab Tegar. Dinda mengangguk, lalu menatapnya lebih lama dari biasanya. "Kamu pulang jam berapa nanti?" Tegar ragu sejenak. "Nggak tentu." Dinda tidak langsung membalas. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, "Aku di luar sebentar ya." Tegar langsung menatapnya. "Jangan." Dinda sedikit mengernyit. "Kenapa?" "Capek," jawab Tegar cepat. "Nanti aja." Dinda tidak terlihat puas, tapi ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya," ucapnya singkat. Ia membeli satu minuman, lalu keluar. Lonceng berbunyi, meninggalkan suasana yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Marisa muncul dari ruang belakang. "Kita keluar," ucapnya. Tegar langsung menoleh. "Sekarang?" "Iya." "Toko?" "Sebentar saja," potong Marisa. Tegar tidak punya banyak pilihan. Ia mengikuti. Di luar, udara terasa lebih dingin. Mereka berjalan ke arah yang berlawanan dari pintu toko, menuju deretan tempat makan kecil di pinggir jalan. Marisa berjalan di depan, lalu melambat hingga sejajar dengan Tegar. "Kamu diam terus," ucapnya. "Capek," jawab Tegar. Marisa melirik sekilas. "Atau lagi mikir?" Tegar tidak menjawab. Mereka berhenti di sebuah tempat makan sederhana. Lampu kuning redup menerangi meja plastik yang tidak terlalu ramai. Saat mereka duduk, Tegar tanpa sadar melirik ke arah jalan. Dan di sana, beberapa meter dari tempat itu, Dinda. Ia berdiri di dekat trotoar, masih memegang botol minuman yang tadi dibelinya. Tatapannya langsung tertuju ke arah mereka. Tegar langsung menegang. Marisa yang menyadari perubahan itu ikut menoleh. Ia melihat ke arah yang sama. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu Dinda berjalan mendekat. Langkahnya tidak cepat, tapi juga tidak ragu. Ia berhenti di samping meja mereka, menatap Tegar terlebih dulu, lalu ke Marisa. "Kebetulan banget," ucapnya pelan. Tegar tidak langsung menjawab. Marisa bersandar santai di kursinya, menatap Dinda dengan ekspresi datar. "Kamu ngikutin?" Dinda menggeleng. "Enggak." Ia kembali melihat Tegar. "Tadi katanya capek." Suasana langsung berubah. Tegar membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Marisa melirik ke arahnya, lalu tersenyum tipis. "Tegar lagi sama saya." Dinda mengangguk kecil. "Aku lihat." Nada suaranya tenang, tapi jelas ada sesuatu yang ditahan. "Kamu nggak bilang," lanjut Dinda ke arah Tegar. Tegar akhirnya bicara. "Tadi mendadak." Dinda terdiam beberapa detik, menatapnya. "Mendadak, ya," ucapnya pelan. Marisa menyandarkan punggungnya, terlihat lebih santai. "Kalau nggak ada urusan, kamu bisa pergi." Dinda tidak langsung membalas. Ia tetap berdiri di sana, seolah belum selesai. "Aku cuma nggak suka dibohongin," katanya. Tegar menunduk sedikit. "Aku nggak bohong." Dinda tertawa kecil, tapi tanpa senyum. "Iya." Ia menarik napas pelan, lalu mengangguk. "Lain kali, bilang aja," ucapnya. Tegar tidak menjawab. Dinda akhirnya mundur satu langkah. Ia tidak menatap Marisa lagi, hanya melihat Tegar untuk terakhir kali sebelum berbalik. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh. Beberapa detik setelah itu, suasana di meja terasa lebih sunyi. Marisa kembali menatap Tegar. "Kamu kurang rapi." Tegar menghela napas pelan. "Saya nggak nyangka dia di situ." Marisa tersenyum tipis. "Itu bukan masalahnya." Tegar menatap meja, tidak berkata apa-apa. Marisa mencondongkan tubuh sedikit. "Kalau kamu mau tetap seperti ini, kamu harus siap." Tegar mengangkat kepala. "Siap apa?" Marisa menatapnya dalam. "Kehilangan salah satu." Tegar terdiam. Di kepalanya,
Bayangan Dinda yang berjalan menjauh masih jelas. Dan untuk pertama kalinya, pilihan yang selama ini ia hindari mulai terasa semakin dekat. Sejak kejadian di luar itu, suasana di dalam toko berubah tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata. Tegar tetap datang, tetap bekerja, tetap berdiri di tempat yang sama. Tapi setiap gerakannya terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang terus menekan dari dalam. Dinda tidak datang keesokan harinya. Dan hari setelahnya, Tegar mulai lebih sering melihat ke arah pintu, bukan sekadar kebiasaan, tapi seperti mencari sesuatu yang benar-benar tidak ada. "Kamu nyari siapa?" Suara Marisa terdengar dari belakang. Tegar langsung kembali fokus ke meja kasir. "Enggak." Marisa berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. "Jangan bohong." Tegar tidak menjawab. Hari itu berjalan lambat. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada senyum yang biasanya muncul tanpa sadar. Hanya rutinitas yang berjalan, tapi terasa kosong di beberapa bagian. Sore menjelang malam, pintu akhirnya terbuka. Lonceng berbunyi. Tegar langsung menoleh. "Dinda." Ia masuk. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Tidak ada langkah santai. Tidak ada senyum kecil. Wajahnya lebih datar. Dan matanya langsung menuju kasir. Tegar berdiri lebih tegak tanpa sadar. Dinda tidak mengambil apapun. Ia langsung berjalan mendekat. "Kita bisa ngomong?" tanyanya. Tegar ragu sejenak. "Di sini aja." Dinda menggeleng. "Bentar aja." Tegar melirik ke belakang. Marisa sudah berdiri di sana, memperhatikan. "Cepat," ucap Marisa singkat. Tegar akhirnya keluar dari kasir. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Lampu jalan menyala, dan suara kendaraan lewat tanpa henti. Dinda berdiri beberapa langkah dari pintu, tidak langsung bicara. "Kamu mau sampai kapan kayak gini?" tanyanya akhirnya. Tegar mengernyit. "Gimana?" "Ngasih jarak, tapi nggak jelas," jawab Dinda. Tegar menarik napas pelan. "Aku lagi banyak pikiran." Dinda mengangguk kecil. "Aku tahu." Ia menatap Tegar lebih dalam. "Tapi kamu juga nggak jujur." Tegar terdiam. Dinda melanjutkan. "Kamu bilang capek, tapi kamu pergi sama dia." Tegar tidak langsung menjawab. "Aku nggak masalah kamu dekat sama siapa," lanjut Dinda. "Tapi jangan bikin aku kayak orang yang cuma nunggu tanpa tahu posisi." Tegar menatapnya. "Aku nggak pernah minta kamu nunggu." Dinda tersenyum tipis, tapi tidak hangat. "Tapi sikap kamu bikin aku nunggu." Kalimat itu membuat Tegar terdiam lebih lama. Dari dalam toko, bayangan Marisa terlihat samar di balik kaca, berdiri memperhatikan. "Aku cuma butuh kamu jujur," ucap Dinda pelan. "Kamu mau aku tetap di sini, atau enggak?" Tegar membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Beberapa detik berlalu. Dinda mengangguk kecil, seolah sudah mengerti dari diamnya. "Iya," ucapnya singkat. Ia mundur satu langkah. "Aku capek nebak," lanjutnya. "Kalau kamu nggak bisa milih, aku yang pergi." Tegar langsung mengangkat kepala. Dinda menggeleng. "Jangan sekarang." Tatapannya masih tertuju pada Tegar. Tapi kali ini lebih tegas dari sebelumnya. "Aku nggak mau jadi pilihan kedua," katanya. Kalimat itu jatuh tanpa suara tinggi, tapi terasa lebih berat dari apapun yang sudah mereka bicarakan. Dinda akhirnya berbalik. Langkahnya tidak cepat, tapi pasti. Tegar berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Ia ingin memanggil, tapi tidak ada kata yang benar-benar keluar. Pintu toko terbuka saat ia masuk kembali, dan lonceng berbunyi sekali lagi. Tegar masih di luar. Beberapa detik kemudian, suara langkah mendekat dari belakang. "Marisa." Ia berdiri di samping Tegar, menatap ke arah jalan yang sudah kosong. "Dia pergi," ucapnya. Tegar tidak menjawab. Marisa melanjutkan. "Kamu dikasih pilihan." Tegar menghela napas pelan. "Saya nggak suka dipaksa." Marisa tersenyum tipis. "Itu bukan dipaksa.
Itu konsekuensi. Tegar akhirnya menoleh. Mbak juga sama. Marisa menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Bedanya, saya masih di sini. Kalimat itu sederhana, tapi jelas maksudnya. Tegar kembali melihat ke depan. Di satu sisi, ada seseorang yang memilih pergi karena tidak ingin terus berada di posisi yang tidak jelas. Di sisi lain, ada seseorang yang tetap bertahan, tapi dengan cara yang semakin mengikat. Dan kali ini, Tegar tahu, ia tidak bisa terus berdiri di tengah tanpa kehilangan sesuatu. Tegar berdiri beberapa detik di luar toko, menatap jalan yang mulai sepi. Bayangan langkah Dinda masih terasa dekat, seolah belum benar-benar pergi jauh. Ia menarik napas dalam, lalu berjalan cepat ke arah yang sama. Langkahnya makin cepat saat ia mulai melihat sosok Dinda di kejauhan. Tidak terlalu jauh. Masih bisa dikejar. Dinda. Suara itu membuat Dinda berhenti. Ia tidak langsung menoleh. Tegar mendekat. Napasnya sedikit berat. Tunggu. Dinda akhirnya berbalik. Tatapannya masih sama seperti tadi. Tenang, tapi jelas menjaga jarak. Kamu mau apa lagi? Tanyanya. Tegar berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak langsung menjawab. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap Dinda, seperti sedang memastikan sesuatu dalam dirinya sendiri. Aku nggak mau kamu pergi, ucapnya akhirnya. Dinda mengernyit sedikit. Terus. Tegar menghela napas pelan. Aku salah. Dinda tidak langsung membalas. Aku pikir aku bisa jalanin semuanya tanpa kehilangan apa-apa. Lanjut Tegar. Tapi nggak bisa. Dinda menatapnya lebih dalam. Kamu baru sadar sekarang? Tegar mengangguk kecil. Iya. Beberapa detik terasa sunyi di antara mereka. Kamu masih ragu? Tanya Dinda. Tegar menggeleng. Enggak. Dinda tidak langsung percaya. Terus dia. Tegar terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku yang bakal selesain. Tatapan Dinda sedikit berubah. Tidak sepenuhnya lunak, tapi tidak sekeras sebelumnya. Aku nggak mau kamu balik lagi setengah-setengah, ucapnya. Tegar mengangguk. Aku tahu. Dinda memperhatikan wajahnya, seolah mencari tanda-tanda kebimbangan yang biasa ia lihat. Tapi kali ini, Tegar tidak mengalihkan pandangan. Aku capek nebak, lanjut Dinda pelan. Tegar melangkah sedikit lebih dekat. Aku nggak minta kamu langsung percaya, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan suara tinggi, tapi cukup jelas. Dinda menarik napas pelan, lalu mengangguk kecil. Kita lihat, ucapnya. Tegar mengangguk. Beberapa detik, mereka hanya berdiri di situ, tanpa banyak kata, tapi tidak lagi sejauh sebelumnya. Aku pulang, kata Dinda. Iya. Jawab Tegar. Dinda berbalik. Tapi kali ini langkahnya tidak secepat tadi. Tidak ada jarak yang dipaksakan. Hanya ruang yang masih perlu dijaga. Tegar tidak langsung kembali ke toko. Ia berdiri sebentar, lalu berbalik. Langkahnya terasa lebih berat saat mendekati pintu kaca. Lonceng berbunyi saat ia masuk. Marisa masih di dalam, berdiri di dekat kasir. Tatapannya langsung mengarah ke Tegar. Kamu lama, ucapnya. Tegar berjalan mendekat, lalu berhenti di depannya. Aku perlu ngomong, katanya. Marisa menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Silakan. Tegar menarik napas pelan. Aku nggak bisa lanjut kayak gini. Marisa tidak langsung bereaksi. Maksudnya? Aku nggak bisa pura-pura semuanya biasa, jawab Tegar. Marisa tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Karena dia. Tegar tidak menghindar. Iya. Beberapa detik, suasana di antara mereka terasa lebih dingin. Marisa menatapnya lebih lama, lalu berkata pelan. Kamu yakin? Tegar mengangguk. Iya. Marisa menarik napas pelan, lalu tertawa kecil tanpa suara. Saya kira kamu lebih lama bertahan, ucapnya. Tegar tidak membalas. Marisa melangkah sedikit mendekat.
Kamu tahu konsekuensinya. Saya siap, jawab Tegar. Marisa menatapnya dalam, mencoba mencari keraguan. Tapi kali ini, Tegar tetap diam dengan pilihan yang sudah ia ambil. Beberapa detik berlalu. Marisa akhirnya mengangguk kecil. Ya sudah. Ia mundur satu langkah, kembali ke jarak yang lebih formal. Mulai besok, kamu kerja seperti biasa, lanjutnya. Tapi jangan harap semuanya sama. Tegar mengangguk. Saya ngerti. Marisa tidak menahan lagi. Ia berbalik dan berjalan ke ruang belakang, tanpa menoleh. Tegar tetap berdiri di kasir. Toko itu masih sama. Lampu yang sama, rak yang sama, suara yang sama. Tapi kali ini, ia tidak lagi berdiri di tengah. Ia sudah memilih. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, langkahnya terasa lebih jelas, meskipun jalan ke depan belum sepenuhnya mudah.